yang ada di Cipta Karya. Di Kementerian PUPR sendiri ada beberapa lainnya dan seluruhnya merupakan acuan, merupakan pedoman bagi kita semua dalam melaksanakan kegiatan di bidang infrastruktur. Mekanisme pendataannya dengan sistem informasi manajemen yang saya sebutkan sebelumnya telah disusun sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan data pembangunan keciptakaryaan sesuai dengan instrumen masing-masing sektor dan memenuhi prinsip-prinsip satu data Indonesia. Ini menjadi menarik ya Bapak Ibu. Kinerja aplikasi SIM kabupaten kota ini sangat bergantung kepada pengisian data atau inputting yang berkualitas, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang menjadi peran besar dari Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan inputting yang baik dan memenuhi kaidah-kaidah yang saya sebutkan itu ke dalam sistem informasi manajemen tadi akan mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Betapa besarnya peran data di dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian. Karenanya, dukungan kolaborasi peran produsen data, pemerintah kabupaten kota, terutama saya tegaskan ada di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, melalui para koordinator dan para petugas pengampu SIM data OPD teknis keciptakaryaan kabupaten kota menjadi sangat penting dalam proses input data tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pada SIM data tersebut, sehingga dengan kualitas yang mumpuni tentunya data yang kita harapkan, data yang ada dapat kita harapkan menjadi acuan yang benar-benar real, benar-benar terukur untuk melaksanakan proses yang tadi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai pengendalian pembangunan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai informasi saja bahwa status progres rata-rata keterisian SIM data kabupaten kota sampai dengan bulan Oktober, artinya bulan lalu 2023, di Kalimantan Selatan sebagai berikut. Yaitu untuk progres keterisian SIM spam di Kalimantan Selatan bulan Oktober 74,37%, itu ada peningkatan plus 9,41% dari progres pencapaian di bulan September. Artinya dalam satu bulan dari September ke Oktober ada updating data, keterisiannya itu 9,41%. Kemudian si insan persampahan, TPA persampahan ada saat status Oktober 96,99%, cukup tinggi. Kemudian SIM si insan IPLT 92,9%, SIM si insan data Spal DT perkotaan 96,19%, si insan Spal DT permukiman 74,84%. Ini ada sedikit ketimpangan data ya dibandingkan Spal DT perkotaan tadi. Kemudian si insan Spal DS 63,45%. Kemudian si insan terkait dengan data saluran drainase lingkungan permukiman, keterisiannya adalah 69,79%. Nah, ini dalam satu SIM, termasuk satu lagi SIM si insan data genangan lingkungan permukiman, yang tadi saluran, ini genangan sebesar 62,95%. Nah, ini yang akan menjadi bahan diskusi kita nanti dalam acara ini, sehingga bagaimana meningkatkan keterisian data ini yang terlihat tadi ada ketimpangan-ketimpangan dalam satu SIM, si insan itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada SIM BPB dengan keterisian data di bulan Oktober itu 80%. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, pada acara coaching klinik ini, Bapak Ibu koordinator SIM data dan petugas operator pengampu SIM data OPD, teknis keciptakaryaan kabupaten kota, kami mohon agar dapat memanfaatkan kesempatan ini seluas-luasnya untuk melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas keterisian data-data di dalam SIM yang kita sebutkan tadi. Ada data-data yang masih kosong, ada data-data yang belum update. Nah, kami mohon kesempatan ini agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kaidah-kaidah data dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pada SIM spam, SIM insan, dan SIM BPB yang kita ampu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah acara coaching klinik 2 ini, kami mengharapkan agar tetap terjalin silaturahmi dan kerjasama, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota
dalam pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola satu data bidang cipta karya, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak dalam penyelenggaraan acara ini. Berterima kasih atas kesempatan, niat baik dan langkah Bapak Ibu sudah berkenan mengikuti walaupun secara online, namun sekali lagi tidak mengurangi khidmat dan manfaat dari acara coaching klinik ini. Akhirnya, dengan memohon ridha dan bimbingan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, acara coaching klinik 2, satu data sistem, satu data cipta karya pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, tahun 2023, secara resmi saya nyatakan dibuka. Saya kira sekian kata sambutan dari saya. Mohon agar Bapak Ibu dapat mengikuti acaranya secara santai namun serius. Dan mudah-mudahan apa yang kita mulai pada hari ini, kita lakukan pada hari ini, membawa keberkahan dan manfaat yang maksimal bagi kita dan bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak David. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran acara pada hari ini, yang akan dipimpin oleh Bapak Sigit Raharjo. Untuk itu, kepada Bapak Sigit, waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita tundukkan kepala hati dan kita sejenak seraya menadahkan kedua tangan untuk berdoa. Memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan kelancaran dalam pelaksanaan acara ini. Doa akan kami bacakan secara Islam. Bagi hadirin yang beragama selain Islam, dipersilahkan untuk menyesuaikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwabi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammadin wa ala ali Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di hari yang cerah ini kami menghaturkan puja dan puji hanya kepadamu dan bersyukur atas segala nikmat-Mu. Karena atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul pada Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat pada acara coaching klinik 21 data Balai Prasarana Permukiman Cipta Karya Kalimantan Selatan tahun anggaran 2023. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim, jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang menjadi bekal dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami, membuahkan karya nyata yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di negara yang kami cintai. Ya Allah, jadikan kegiatan yang kami laksanakan ini sebagai sumber kebajikan bagi dunia dan akhirat kami, serta kebajikan bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, ya Sami'u, ya Basir, anugerahkan kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan. Agar kami dapat membangun bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik, sejahtera, lahir dan batin. Ya Allah, ya Qawi, ya Aziz, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan. Janganlah Engkau cerai-beraikan hati ini. Hilangkanlah rasa dendam dan permusuhan di antara kami. Demi terwujudnya persaudaraan, kedamaian dan ketentraman lahir dan batin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Hindarkanlah
dari segala malapetaka, fitnah dan adu domba. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkau Maha mengetahui atas kekurangan diri kami. Kami berlindung kepadamu atas keburukan jiwa dan amal kami. Ampunilah dosa dan kehilapan kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu tangan kami menadah. Dengan menyebut nama-namamu yang husna dan sifat-sifatmu yang ulia, kabulkanlah segala doa dan pinta. Karena hanya Engkau yang Maha mengabulkan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Sigit. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan ini. Dimohon kepada Bapak Ibu hadirin untuk menyalakan kamera dan mengambil posisi pada layar. Pada hitungan ketiga, layar akan di-screenshot oleh operator Zoom meeting. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Pada hitungan ketiga nanti akan saya screenshot. Oke, isi mohon izin. Bismillah. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Ya, makasih. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Davis yang telah membuka acara pada hari ini. Kami perkenankan untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya, namun jika ada kegiatan lain, kami persilakan meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Hadirin, selanjutnya penyampaian profil pengisian sistem informasi manajemen provinsi oleh Bapak Farel Lukas Agam ST. Kepada Bapak Farel, waktu dan layar dipersilakan. Ya. Dengar sini. Ya. Oh ya. Oke. Tes 1, 2. Mohon izin Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan bagi kita untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan data. Sebelum kita masuk di acara nanti kelas belum nanti di kelas SIM masing-masing nanti ada ya SIM spam, SINSAN, kemudian SIM BBB. Baik untuk mengefektifkan waktu mungkin kita bisa dibuka Pak. Aku bingung sendiri nah. Jalanlah sampai per STA-nya. Yang mungkin ada yang baik Bapak Ibu. Ini ada kebijakan kita satu data. Jadi kita
ya sesuai dengan Perpres nomor 39 tahun 2019 yang menjadi kebijakan, menjadi acuan bagi kita. Bisa Pak. Kemudian yaitu dengan Perpres ini untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pendanaan pembangunan. Jadi dengan tujuan dari Perpres ini, pertama itu memberi acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat, yaitu kementerian dan lembaga, dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data. Kedua adalah untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan. Ketiga adalah untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data. Lewat ya, lupa. Ya. Kemudian sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan, ya, kebijakan pembangunan yang berbasis data. Tujuan lain adalah untuk penguatan pengelolaan data, yaitu pertama adalah memperkuat kapasitas perusahaan data pada unit pemerintahan dalam memproduksi data. Selanjutnya adalah memperkuat peran unit data di setiap instansi pemerintah sebagai satu pintu pengelola data. Dan terakhir adalah mempermudah berbagi pakai data untuk kepentingan pemerintahan maupun publik sebagai wujud pemerintahan terbuka. Berikut adalah Bapak Ibu, ini adalah mekanisme pengelolaan data infrastruktur pemukiman. Jadi implementasi dari Perpres tadi 2019 dari Dirjen Cipta Karya membuat mekanisme pengelolaan data seperti ini dengan harapan data yang nanti dalam database adalah data yang benar-benar akurat, mutakhir, dan terpadu. Mungkin ini saya mengulang lagi untuk merefresh. Jadi ada 3 perusahaan data dari tingkat paling daerah, itu ada dari kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tingkat pusat. Jadi dari ini adalah tingkat kabupaten kota karena tempat penyelenggaraan pembangunan infrastruktur itu yang ada terbangun di kabupaten kota. Entah itu sumber pendanaan dari APBN, APBD, DAK, CSR. Terkait mekanisme ini Bapak Ibu, jadi sebelum data itu di-input di dalam SIM data, di data-data dari yang infrastruktur yang terbangun di kabupaten kota, itu dilakukan verifikasi, jadi disinkronisasi. Jadi dari data dari yang tercatat di OPD teknis kabupaten kota, kemudian diverifikasi terhadap sinkronisasi dari data yang dimiliki Bapeda, sehingga data yang fix atau valid, nah lalu akan diinput ke dalam SIM data. Jadi SIM data, jadi ada 3 tadi, ada SIMSAN, SIM spam, dan SIM BBB. Nah, kemudian di tingkat provinsi juga demikian. Jadi apabila ada seperti regional biasanya ini juga sama prosesnya seperti di kabupaten kota. Nah, posisi Balai Pelaksana Provinsi Wilayah Kalimantan Selatan yang mengawal data-data ini Bapak Ibu. Jadi yang dari kabupaten kota, kemudian provinsi, kita mengawalnya melalui verifikasi dan konsolidasi. Dan acara ini adalah salah satu bentuk verifikasi dan konsolidasi itu Bapak Ibu. Sehingga data yang yang berbahagia ini, nanti data yang yang terinput di SIM data nanti benar-benar data yang sudah kita verifikasi, kemudian konsolidasi sehingga harapannya data tersebut betul mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
Begitu juga nanti tingkat provinsi yang sifatnya kegiatan strategis. Nah, dari 3 data ini Bapak Ibu, baik tingkat dari bawah, dari kabupaten kota, provinsi, kemudian pusat, akan menjadi data warehouse-nya Cipta Karya. Nah, jadi masuk nanti konsolidasi nasional dan itu menjadi data warehouse-nya untuk bisa menjadi bagi pakaikan kalau sesuai dengan lembaran yang sudah sampai depan bahwa menjadi dapat dibagi instansi antara instansi pusat, itu kementerian lembaga atau daerah. Yang paling tidak data-data yang dari SIM data ini Bapak Ibu sangat penting sekali menjadi data dasar. Jadi data sandingan, data dasar untuk keterpaduan perencanaan, pengendalian, untuk juga untuk mengalusi dana. Kalau kita tahun ini kemarin dari beberapa kementerian untuk kita bagi pakaikan data yang langsung diambil, salah satu dimulai dari SIM spam kemarin. Mungkin itu. Kemudian baik Bapak Ibu, saya langsung beberapa, sebenarnya kita ada SIM di lingkungan Cipta Karya, itu ada juga ada SIPA, ada SI, SPKP, nah kemudian juga ada SIMPAM. Jadi ada 3 SIM data kita, yaitu SIM spam, SIMSAN, dan SIMBID. Kita akan fokus ke 3 ini, Bapak Ibu, karena sudah mungkin finalisasinya lagi nanti SIMPA juga nanti setelah dari CPKP nanti akan lanjut ke SIMPA dan tinggal lagi SIM data kita benahi di. Baik Bapak Ibu, untuk SIM spam itu mungkin depan dulu Pak. Mungkin Bapak Ibu yang sudah lama, tugas lama maksud saya, mungkin sudah tidak asing lagi lah melihat bentuk tampilan SIM spam ini. Mungkin ini anggap refresh, mungkin ada Bapak Ibu yang masih baru. DPB yang mana yang ini? Bentuk tampilan SIM spam kita Bapak Ibu. Jadi dengan SIM spam ini di depan dashboardnya dia menampilkan informasi rekap. Jadi bisa menampilkan akses minum secara nasional, kemudian juga menampilkan akses air minum provinsi, kemudian akses air minum kabupaten kota, kemudian ada peta akses air minum, kemudian ada grafik akses air minum jaring perpipaan atau JP, dan satu juga di sini mungkin jaring peta keberungsian spam dan grafik keberungsian. Jadi ini adalah dashboard awal yang bisa merekap dari berdasarkan inputan dari Bapak Ibu khususnya di kabupaten kota. Baik. Saya langsung Bapak Ibu, karena mobilnya kita SIM kucing klinik 2 ini, kita langsung untuk insya Allah kita bisa meningkatkan keterisian kita dengan data di SIM spam, terbatas kualitasnya. Ini coba kita rekap. Sebenarnya data lama ini, sebenarnya 25 Oktober kemarin. Mungkin nanti setelah acara mungkin akan meningkat. Ini coba saya rekap dari 13 kabupaten kota. Kalau saya ambil rata-rata, untuk Kalsel itu keterisiannya 74,37% Bapak Ibu. Jadi kalau di grafiknya itu coba tanda merah, Bapak Ibu bisa melihat kalau di atas grafik dapat garis merah berarti di atas 74, di atas rata-rata. Jika dia masih di bawah garis merah berarti di bawah rata-rata provinsi gitu, rata-rata 13 kota. Hari ini saya harap kita terdorong kalau bisa harapan kita di 2023 ini sudah 100% Bapak Ibu. Jadi untuk 2004 kan tinggal kita update data aja. Jadi karena masih data yang kosong. Mungkin untuk kita kalau memang ada datanya di kabupaten kota, nah segera aja kita input Bapak Ibu. Karena dengan ada SIM data ini paling tidak ada media untuk mengarsipkan data-data tersebut. Paling terjaga, jadi bisa kita pakai sewaktu-waktu atau untuk kegiatan perencanaan mungkin atau pengendalian. Mungkin lanjut Pak. Itu tadi mengenai keterisian. Kemudian coba kemarin saya rekap lagi Bapak Ibu untuk kualitas data kita. Ada
anomali data, Bapak Ibu. Nah ini juga nanti di kelas kita coba nanti kita sama-sama perbaikin. Jadi ada 3 kabupaten kota yang sudah 0, kemudian sisanya kurang lebih ada 10 kabupaten kota yang ini yang kita kalau bisa kita perbaiki data yang anomali ini, karena mungkin kita salah input atau salah meletakkan nilainya, atau itu untuk kita perbaiki nanti. Jadi harapan kita nanti, karena rencana nanti kan Desember nanti ada workshop evaluasi SIM data secara nasional nanti yang dilaksanakan BTPP, Direktorat PPR. Nah, jadi sebelum acara ini kita Profesi Kalsel tidak lagi ada 0. Jadi tidak ada lagi anomali data maksud saya. Jadi semua sudah 0 gitu. Karena kalau data itu masih anomali, sayang datanya Bapak Ibu, karena dia tidak terbaca ke capaian akses air minum gitu Bapak Ibu. Sayang jadi kalau dia 0, data jiwa terlayanan itu secara sistem dia masuk menjadi tambahan untuk akses air minum tiap kabupaten kota. Ini yang kita menjadi evaluasi kita nanti untuk kita 2 hari ini untuk melakukan des ini. Selanjutnya, nah ini mungkin jadi prioritas kita di acara ini Bapak Ibu. Ini saya mencatat ada 4 hal. Jadi nanti kita perbaikan data anomali tersebut. Ini contoh misalnya ada alokasi air baku yang masih 0. Atau air bakunya lebih kecil daripada kapasitas terpasang. Atau misalnya kapasitas terpasang lebih kecil dari kapasitas produksi. Jadi secara sistem dia membacanya data itu dia masuk di suatu menu untuk di informasi yang kita bahas perlu perbaikan. Jadi kapasitas terpasang misalnya katakanlah 2 liter per detik, tapi kapasitas produksinya katakanlah 5 liter per detik produksinya. Jadi ada ketimpangan data. Nah ini yang perlu kita perbaikan Bapak Ibu nanti di dalam. Kedua adalah perbaikan validasi penerima manfaat Bapak Ibu. Nanti kita buka nanti bersama-sama, nanti akan terlihat capaiannya itu lebih besar dari 100%. Nah ini kita akan perbaiki nanti. Karena mungkin jumlah penduduk sama jumlah penerima manfaatnya, jumlah penduduknya kecil, jumlah penerimanya yang besar. Jadi mungkin nanti kita perlu perbaiki. Nanti kita melihat acuannya ngambil data BPS atau data apa nanti untuk yang update. Mungkin karena di SIM-Spam itu datanya tahun 2020 gitu kan, tidak update nanti. Kemudian perbaikan data pengelola unit spam. Nah ini perlu juga Bapak Ibu karena masih ada jenis pengelolanya misalnya PDAM, tapi jenis pengelola itu IBM. Atau sebaliknya juga yang KP spam yang seharusnya IBM di situ masih IBM. Nah, ini dan membantu aja nanti ketika kita memfilter dia ikut terbaca juga. Terakhir adalah kita perbaikan data air baku. Mungkin itu yang kita fokus untuk di SIM-Spam nanti di acara coaching klinik ini. Selanjutnya ini langsung ke sistem informasi sanitasi atau SINSAN. Juga mungkin teman-teman yang sudah lama sudah asing lagi sudah tahu oh ini makanan hari-hari. Mungkin teman-teman yang masih baru seperti ini tampilan dashboard dari SINSAN. Jadi itu ada yang saya gambarkan ada ini di dashboardnya dia merekap. Jadi merekap infrastruktur apa yang sudah terbangun di kabupaten kota tersebut. Jadi misalnya persampahan kalau kita lihat Recording in progress. di TPA, kemudian air limbah juga ada sebagai DP, kode pemukiman, kemudian juga ada drainase lingkungan. Lupa. Kemudian ada SINSAN ada yang garis merah itu adalah inputnya Bapak Ibu. Jadi ada input dari kota. Oke, lanjut Pak. Ini coba kita rekap dan persampahan. Ini ada isi kemarin juga kita sudah sampaikan surat evaluasi dari kita monitoring dari Pak. Ini menjadi data existing kita. Jadi
Ada yang sudah, kalau rata-rata secara Kalsel kita keterisiannya 96,99%. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dari grafiknya, apabila di atas gas merah berarti sudah 100%. Berarti keterisian datanya sudah terpenuhi. Nah, tinggal nanti di acara ini nanti kita paling update data aja Bapak Ibu. Update data sesuai data yang ada di kabupaten kota atau EPD teknis atau di kabupaten kota. Atau misalnya nanti yang masih di bawah gas merah ini 96,9% ini berarti kita kejar target. Jadi data-data yang instrumen yang masih kosong dapat kita lakukan pengisian data yang ada di kabupaten kota. Di samping data yang kita input itu ada data yang audit seperti itu Bapak Ibu. Ini persampahan. Kemudian ini limbah. Nah, saya karena mengikuti waktu sebenarnya 3 tampilan kita tampilkan, tapi coba saya mewakili IPLT saja karena limbah kita kan ada SPAL DT perkotaan, permukiman, kawasan khusus, kemudian PLDS. Karena nanti kita di dalam nanti kita lebih dalam nanti, tapi karena ini untuk bahan tayang sebagai bahan evaluasi kita bersama, jadi saya cek IPLT aja. Jadi IPLT juga demikian. Kalau rata-rata secara Kalsel itu kalau kita rata-rata dapat 92,90%. Nah, jadi ada yang sudah mencapai di atas garis tersebut 100%, berarti nanti di acara ini nanti yang 100 ini nanti yang sudah terisi kita update aja Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada OM-nya mungkin ada perubahan sudah meningkat, katakan itu kita update. Atau jumlah penerima manfaat kita update. Atau sarana pendukung misalnya yang ada di kabupaten kota yang dulu belum ada, kata truk tinjanya misalnya sekarang sudah ada, nanti di momen di des bisa kita lengkapi. Atau yang masih di bawah merah ini juga kita kejar terus nih, kita pasti ya Bapak Ibu ya. Baik. Ini drainase data genangan. Jadi ini data genangan ini baru yang mengisi ada 6 kabupaten kota. Ya, 6 kabupaten kota. Mungkin ini data genangan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kabupaten yang belum, ternyata memang ada data genangan sesuai dengan master plan drainase genangan Bapak Ibu, dapat dia input di dalam data genangan ini. Jadi paling tidak data awal lah di dalam kita terpadu dalam perencanaan investasi untuk saluran drainase genangan. Lanjut Pak. Kemudian ini drainasenya. Jadi ini ada hubungan. Jadi yang terkait data genangan dan ini hubungannya yang terbangun. Jadi penanganan genangan tersebut gitu. Jadi di Sinsan ini mencatat bahwa di kabupaten kota itu data genangannya di mana saja sesuai dengan master plan dan kota misalnya. Kemudian apa yang sudah dilakukan dan infrastruktur apa yang sudah dilakukan gitu. Nah, ini ada kaitan yang data genangan tadi. Ini saluran drainase khususnya lingkungan penanganan genangan Bapak Ibu. Karena ada 3 kan drainase ini, ada drainase primer, sekunder dan lingkungan atau tersier. Yang ini adalah tersier. Lanjut Pak. Ini coba kita catat kemarin saya review lah dari acara midterm kemarin sekolah setengah tahun yang menjadi masukan buat kita bersama di dalam acara ini nanti. Pertama, prioritas data yang diinput yaitu 2015 sampai 2022 Bapak Ibu. Jadi kita fokus itu. Kalau sudah ini semua sudah tercatat, lalu kita nanti akan turun di 2015. Gitu. Karena banyaknya data tadi. Jadi kita fokuskan 2015 sampai 2022 dulu yang diinput di dalam baik Sinsan ini maupun SIMSPAM maupun SPB. Kedua, data yang diinput adalah air limbah domestik, persampahan dan drainase lingkungan dengan sumber pembiayaan APBN, APBD, DAK, dan CSR.
Kemudian nama infrastruktur tidak hanya lokasi saja atau sebaliknya. Ini contoh input nama. Jadi ada IPAL Pekapuran Raya. Jadi ada IPAL, ada nama lokasinya gitu. Kemudian pemenuhan minum kegiatan infrastruktur. Nah ini masih tertukar. Maksudnya gini. Kemarin Spal DS, nah ini ya, Spal DS kita dulu diarahkan untuk Spal DT. Yang kita input adalah Spal DT-nya dulu, Bapak Ibu. Jadi ada Spal DT kota, permukiman, kemudian kawasan khusus. Nah, karena dalam proses yang simdaknya, kita diarahkan Spal DS-nya. Jadi yang septik yang melalui pendanaan APBD atau DAG dapat diinput di Sinsan ini Bapak Ibu. Jadi ada di Sinsan ada tersedia ada inputan data tersebut. Pendanaan lewat di luar IBM ya. Jadi yang Spal DS ini di luar IBM. Jadi pendanaan memang di luar IBM jadi khusus untuk APBD atau DAG. Kemudian infrastruktur kegiatan IBM APBN, APBN Sanimas Spal DP, Sanimas Spal DS, Sandes TPS 3R, dan hibah Sandes tidak diinput dalam Sinsan, yaitu karena di Sinsan ini ada juga nanti SIM IBM-nya. Jadi kita khusus nanti di Sinsan-nya aja, Sinsan yang reguler. Data yang disajikan disesuaikan dengan santuan yang diminta dalam Sinsan. Jadi nanti memang kita sudah ada usulkan beberapa kali Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ada masukan disesuaikan dengan yang ada di kabupaten kota. Katanya masih pusat juga sedang melakukan perbaikan dan ada masukannya. Dan mungkin saat ini sementara menunggu ya kita mengkonversi aja Bapak Ibu. Jadi data-data yang Bapak Ibu di lapangan yang katakan ton, sementara yang di sini dalam meter kubik ya mungkin konversi aja kali. Jadi tahu ya itu manual aja di Google supaya bisa terisi ya paling tidak mendekati dengan konversi tersebut. Kemudian nilai biaya bangunan diisi sesuai dengan sumber biayanya. Kemudian koordinat diisi dengan format desimal, tanda titik pemisah tidak. Jadi pemetaan data dapat dilakukan setiap waktu. Jadi tidak ada pengujian aplikasi. Nah, untuk ketiga aplikasi ini Bapak Ibu, Simspan, Sinsan, kemudian CBB ini kita tidak ada pengujian aplikasi. Mungkin kalau yang lain ada karena SISPA atau SIMPKP, SIPKP karena dalam rangka untuk konsistensi usulan gitu. Kalau kita berasa tidak dikunci, jadi tetap paling kita pakai statusnya nanti, status pengambilan data. Kemudian data uji coba testing double input harap dihapus. Ya, karena sedikit paling dihapus lah. Oke lanjut Pak. Ini data set prioritas Bapak Ibu untuk Spal DT perkotaan maupun pemukiman berlokasi tertentu. Ini ada 13 yang jadi prioritas. Jadi instrumen kebutuhan data yang ada di dalamnya. Jadi ada nama Spal DT-nya apa, lokasinya, terus luas pengolahannya, kemudian cakupan pelayanan sampai ke fotonya. Nah, foto yang mungkin kita agak beberapa yang perlu dilengkapi. Foto yang ini ya Bapak Ibu yang existing sekarang ya Bapak Ibu ya. Demikian juga infrastruktur IPLT sama dengan Spal DT. Jadi ada 12 instrumen yang perlu kita isi. Ya salah satunya ada nama PLT, lokasi, titik koordinat, kemudian kapasitas terpasang, kapasitas terpakai, kemudian jarak maksimal pelayanan, kemudian cakup pelayanan dan foto. Mungkin itu. Jadi, Pak. Kemudian juga untuk infrastruktur TPST untuk persampahan, jadi yang jadi prioritas data yang perlu kita untuk isi maksudnya, ini untuk persampahan ini ada 14 sama juga. Jadi ditanya ini seperti ini, ada nama TPST-nya, kemudian operasionalnya apakah aktif atau non aktif, kemudian titik koordinatnya, tahun mulai operasi sampai ke cakup pelayanannya, pemanfaatan, foto. Gitu. Kemudian untuk drainase lingkungan,
Ini ada dua saling terkait, ini saluran drainasenya, jadi nama salurannya, lokasi drainase tersebut, kecamatan, desanya, titik koordinat, dan datanya. Kemudian data genangan, jadi data genangan ini misalnya luas keliling genangan, titik koordinat, jadi bentuk poligon, nanti di lembar itu nanti saya tampilkan, jadi titik koordinatnya cukup poligonnya aja, keliling genangan, luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan, artinya genangan terjadi dalam setahun berapa kali. Kemudian tahu data yang foto. Selanjutnya, nah ini yang coba saya apa namanya? satu lembar, karena ada yang bertanya gimana sih terkait dengan input drainase data genangan seperti ini Bapak Ibu. Jadi data genangan itu kalau teman-teman petugas drainase, petugas insan drainase mungkin sudah dalasin lagi nih, tapi mungkin baiknya kita tampilkan saat ini. Inilah bentuknya Bapak Ibu. Jadi data genangan itu ada kabupaten kota, kecamatan, kemudian kelurahannya, kemudian lama genangan, luas genangan. Nah, kemudian foto genangan, artinya pas saat terjadi genang ada foto, kita lampirkan di situ. Nah, kemudian koordinat. Nah, koordinatnya ini kita pakai tool ini Bapak Ibu. Jadi bentuk poligon, nanti diklik yang ada segi 4 ada pensil itu, ya kira-kira mendekat, yaitu langsung dari kabupaten kota, karena Bapak Ibu yang di kabupaten kota lebih memahami letaknya bahwa sini memang terjadi ada genangan di kecamatan kelurahan. Jadi dibentuk sketsa melalui sistem poligon ini. Jadi diklik-klik saja di mana estimasi Bapak Ibu terjadi genangan tersebut. Itu data genangan. Kemudian saluran drainase juga demikian, tapi kalau data genangan itu berupa poligon tertutup, kalau drainase ini dia garis lurus gitu aja. Jadi di mana sudah terbangun drainase tersebut. Nah, jadi dipakai tanda pensil itu, diklik, dikira-kira, dicari, di zoom di lewat aplikasi Sinsan. Oh, disinilah sudah terbangun saluran drainase lingkungan yang genangan tersebut terbangun. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut Pak. Mungkin ini SIM PBB, jadi ini adalah bentuk sistem informasi dan penataan bangunan. Jadi sistem ini untuk mencatat kegiatan infrastruktur, kalau dulu kita namanya penataan bangunan lingkungan. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi dashboardnya di dalamnya, semoga terlihat ya. Jadi ada 18 form. Jadi ada form pembangunan pasca bencana, form tim profesi ahli, kemudian form sosial keagamaan, form bangunan gedung hijau, kemudian terus sampai ke form pengembangan kota hijau, terakhir adalah form lintas batas negara. Dari form ini Bapak Ibu, tidak semua kita isi. Jadi sesuai dengan kondisi yang terbangun di kabupaten kota. Kalau perda, saya rasa perda tentang penataan bangunan pasti Bapak Ibu ada. Mungkin itu yang kita bisa lakukan. Kemudian kalau form pembangunan kota hijau, beberapa kabupaten kota mungkin sudah kemarin ya, tahun berapa itu ada data, bisa dicek nanti kalau memang ada data Bapak Ibu yang ada data dan ini di CPB belum terinput, bisa dilakukan dilengkapi, diupload saja ke dalam CPB ini menjadi arsip data bagi kabupaten kota juga bagi kita bersama. Dan kalau misalnya form lintas batas itu, kalau dihasilkan kita tidak ada. Jadi hanya lintas batas yang antar negara seperti di Kaltim ya, Kaltim atau batas negara. Nah, kalau kita tidak ada. Baik, kabur ya. Langsung aja. Ini coba saya rekap. Jadi nilainya langsung dari sistem. Rata-rata untuk Kalsel dari 13 kabupaten kota yang sudah input di PBB itu rata-rata 60. Ini data kemarin ya, Bapak sih 67 ini update. Sebenarnya 40% sudah tadi. Jadi nanti di acara di acara kelas nanti
bisa dilakukan update. Terus Pak. Nah, terakhir sudah Pak. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Ini yang dari kami Balai yang dapat kami rekap. Jadi harapan kita sebenarnya tujuan ini Bapak Ibu sebagai evaluasi kita bersama. Yang kami sudah isi berapa persen sih? Maksudnya gitu sih Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama harapan kita dengan ada presensi ini keterisian data tersebut meningkat. Harapannya kalau bisa 100%. Jadi tahun 2004 tinggal kita edit update data saja. Harapan seperti itu. Update data nanti. Karena lumayan juga nih kita ada 2 hari 39 kota kita update. Cukup kita sama-sama lah memperbaiki. Dari saya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Farel. Selanjutnya adalah penjelasan mekanisme DES oleh Saudari Raisa PBLST. Kepada Saudari Raisa, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Yuyun selaku MC. Yang kami hormati Bapak Ibu pengampu data Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan, serta Bapak Ibu dari tim Kalimantan Selatan. Mohon izin, perkenalkan saya Raisa akan menyampaikan pada tanggal 14 sampai 15 November 2023. Next. Yang pertama, Bapak Ibu, tujuan DES kita hari ini adalah untuk meningkatkan keterisian data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat, KL, dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data. Kemudian, untuk kelancaran pembagian Room Desjum, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengganti nama Zoom peserta, bidang data, nama dilanjutkan dengan kabupaten kotanya. Kemudian yang ketiga, peserta diharapkan sudah menyiapkan dan mengupload berita acara pada link yang sudah disampaikan panitia melalui grup sebelum pelaksanaan DES. Yang ini adalah pembagian kelas DES untuk DES-nya dilaksanakan selama 2 hari kurang lebih. Kemudian untuk kelas DES ada 4 kelas. Ada kelas SIM Spam yang akan dibantu oleh Bapak Farel. Kemudian kelas SIM BPB akan dibantu oleh Bapak Dedi. Kemudian untuk si Insan terbagi menjadi 2 kelas. Untuk D1 dibantu oleh saya sendiri. Kemudian untuk D2 dibantu oleh Mbak Irma Muflihah. Mungkin di Zoom ini juga ada teman-teman tim dari wilayah atau sektor. Jika berkenan boleh bergabung di kelas tim PPB ataupun si Insan. Untuk antrian DES Bapak Ibu seperti yang tertera pada layar, untuk masing-masing kabupaten kota diberikan waktu kurang lebih 40 menit. Dan sebelum dilaksanakan DES, nanti mohon Bapak Ibu dapat menyiapkan data dukung untuk memudahkan, melancarkan proses inputting, verifikasi, dan konsolidasi data kita hari ini dan dilanjutkan besok pagi. Kemudian
Untuk breakout room nanti mungkin akan dibantu oleh Pak Sigit memasukkan Bapak Ibu di kelas SIM Spam, SIM BPB ataupun si Insan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Yuyun selaku Kedua ini seperti yang sudah disampaikan oleh pembuka Pak Kabalai. Yang utama kita adalah hari ini Bapak Ibu. Mohon izin, apa suara terdengar? Saya nih Pak, mohon izin. Terdengar ya? Atau kecil atau apa? Ya, Bagus Pak. saja ya? Oh, bagus ya, terima kasih. Mohon izin dulu Pak, saya ini. Bentar, Pak ya. Ya, Bapak Ibu saya lanjutin. Acara kita 2 hari Bapak Ibu. Jadi 2 hari kita rencanakan sesuai yang disampaikan mekanisme tadi oleh Ibu Raisa. Namun nanti dalam pelaksanaan kalau misal 1 hari ini kita selesai, lebih bagus lagi gitu. Artinya 2 hari kita kasih jeda yang cukup panjang. Di 2 hari itu kita dapat paling tidak semua 13 kabupaten kota kita dapat lakukan des. Tapi kalau misalnya 1 hari ini kita selesaikan, yang lebih bagus lagi. Artinya kita selesaikan hari ini, nanti mungkin ada, maksud saya begini, kita kan desnya 13 kota Bapak Ibu. Kemudian kita satu gitu. Nah, maksud saya satu kabupaten kota kita des, sementara sisanya kabupaten kota mungkin bisa dapat melakukan update. Jadi melihat apa yang perlu kita perbaiki gitu. Nah, jadi nanti kita saat des, mungkin karena sudah Bapak Ibu sudah perbaikan, jadi paling kita cuma ngecek-ngecek aja gitu. Saya seperti itu. Gitu. Karena sesuai tayangan kita tadi, kita yang fokus di sini itu Bapak Ibu satu itu perbaikan ini anomali data, kedua validasi penerima manfaat, ketiga air baku. Jadi mohon saya dibantu juga karena air baku jadi kapasitas produksinya sudah ada tapi jumlah air bakunya ada sebagian nol gitu. Kita langsung melakukan pengisian. Dan keempat kita perbaikan ini jenis pengelola. Jadi ya, perbaiki kalau ada yang keliru gitu. Misalnya ada yang Pamsimas tapi dibuat jenis pengelolanya itu IBM non IBM. Jadi itu hal-hal yang akan kita perbaiki. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, kita waktunya paling lama 40 menit Bapak Ibu, kabupaten kota. Jadi kalau misalnya lebih cepat lebih bagus gitu ya. Kalaupun itu paling masalah lebih lama kita 40 menit. Kita nanti ingati saya ya bersama-sama ya, kita nanti sampai jam 12. Kemudian isoma nanti kita lanjuti lagi nanti jam 1:30 ya. Jam 13.30 kita lanjut sampai nanti jam 4 sore ya. Baik, saya coba jadwal pertama ini. Saya jadwal pertama untuk air minum ini Kota Baru ya, Bapak Ibu. Apa siap dari Kota Baru? Ada ya tadi, hadir Kota Baru. Kita langsung coba buka di aja ya, Kota Baru ya. Saya bukakan ini. Bentar ya Bapak Ibu.
tanya saya, apa terlihat Bapak Ibu ini SIM spamnya? Mohon masukannya. Untuk Kota Baru ya, kita buka dulu Kota Baru. Ya. Kita des Kota Baru ya. Mohon izin mungkin bisa dibuka ininya mungkin Kota Baru. Ibu, apa terlihat Ibu dari Kota Baru tampilan saya ini Kota Baru terkait dengan terlihat ya? Oke, saya buka di ini laporan, kita cek di sambil Ibu buka di ini ya di aplikasinya Kota Baru ya Bu ya. Untuk kabupaten kota lain yang belum ini mungkin bisa melihat dari kita ini sekaligus melakukan perbaikan data ya Bapak Ibu ya. Nanti pas saat kita masuk sesuai jadwalnya ini, misalnya katakan nanti kedua ini Tanah Bumbu, Tabalong dan seterusnya, kita tinggal bukanya aja. Artinya sudah Bapak Ibu lakukan perbaikan data. Baik, saya buka di Kota Baru. Nah, Bapak Ibu di Simpson sekarang ini ada penampilan baru, jadi terkait dengan laporan kita. Jadi kalau tampilan kemarin laporannya itu bentuk kotak-kotak, jadi sekarang laporan kita ini bentuknya seperti gini, simple. Nah, cara membukanya tinggal klik di tanda plus ini. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi tujuannya kemarin tuh untuk ini aja, karena kalau ditampilkan kotak-kotak kan hampir penuh di layar ini gitu dari pengembang IT-nya. Jadi dibuat kotak seperti ini lebih simpel. Nah, kemudian pertama saya lihat dulu di validasi anomali data ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk Kota Baru ini ada 677 spam. Jadi ini ada apa tuh PDAM sendiri juga ada dari Pamsimasnya. Kemudian ada 11 data yang anomali Bapak Ibu. Nah, di acara ini yang kita mau clearkan ini Bu. Saya selesaikan aja di ini. Ya Ibu Mita, jadi ada 11 data yang kita masih anomali. Kalau bisa hari ini kita clearkan supaya data yang ada di anomali data ini, data capaian SR-nya bisa terjumlah akumulasi untuk penambahan capaian akses air minumnya Bapak Ibu. Ini di aplikasi. Kalau coba saya buka, saya buka Kota Baru aja ya. Ini saya buka ini contoh aja ya, contoh buat Kota Baru. Ini saya buka di aplikasi latihan. Kemudian tadi Bapak Ibu saya buka dulu. Ntar saya buka password ini biar saya beri contoh untuk Kota Baru dan yang lain juga. Aduh, bisa. Nah. Aduh, bentar. Bentar ya Bapak Ibu, saya buka dulu di aplikasi.
Ibu Mita bisa ya Bu kalau Ibu perbaiki ini anomali datanya. Maksudnya, Izin Pak, Nggih, buat yang Kota Baru ya Pak, nggih. itu kan baru 22% yang PDAM-nya Pak. Ini kalau selebihnya itu kan KPP Spam itu tuh ada adminnya lagi Pak. Oh, yang ada Ini di sini ada nggak Bu untuk adminnya yang untuk ada dari PUPR Pak. ada ya? Ini ada dari PUPR. Ada Pak Musakir Hasan ya? Ada hadir ya? Kalau ada biar kita sama-sama perbaiki. Ntar saya ini coba buka satu aja dulu ya. Kota Baru saya beri contoh. Kota Baru. Contoh. Aduh. Bu, Kota Baru ini apa? Ini ya yang masih lama kah Kota Baru? Masih lama Pak, nggak ada dirubah. Masih Nggak yang dirubah ya? iya Ntar saya yang belakangnya RB itu Pak. RB ya. Sorry saya buka nih. Kemudian ya. Kita buka. Nah, ya, sorry. Ini Kota Baru ini saya pakai link ini, nanti aja Bu. Mungkin kalau cara perbaikannya Pak Musakir hadir ya Pak? Apa hadir ya di Zoom ini? Jadi cara perbaikannya seperti ini. Ini saya kasih contoh aja. Kemudian pertama buka di laporan, kemudian cari di kualitas data, kemudian kita klik di anomali data. Nah ini pakai perbaikannya ini sesuai dengan kabupaten kota ya Bapak Ibu ya. Ini contoh saya. Oh ini masih banyak nih Bu. Kalau yang ini Bu, entar. Kalau di PDAM-nya Ibu sudah ada perbaikan Bu. Kalau yang PDAM, Bu Mita. Untuk yang PDM Pak, yang ini Pak, yang anomali itu yang Kelumpang Utara. Cuman Kelumpang Utara itu tuh pengelolaannya di sana PDM. Cuman sebenarnya dia itu ini Pak, jaringan perpipaan non PDM saat ini. Oh gitu. Itu ya dia masuk ke anomali, padahal dia saat ini belum dikelola sama PDM gitu. Oh masih di Pamsimas gitu kan? Bukan Pamsimas juga sih Pak, kemarin itu di bawah di bawah PUPR-nya kabupaten. Oh PTT. Dia ada, iya. Oke, Iya, UPT. coba langsung kita perbaiki di sini aja Bu ya. Saya Iya. ada data Ibu ya. Ini saya buka langsung kita perbaiki di masuk di Kabupaten Kota, mohon izin, kemudian kita masuk di anomalinya, kita cek ya. Nah ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data yang masih anomali. Kita ada 2 nih IKK lontar. Yang mana nih? Kita perbaiki IKK lontar kah? Kebetulan Bisa, Bu? dari ke-11 ini itu nggak ada yang kami layanan PDAM Pak. Jadi saya nggak pegang datanya. Ini soalnya ini UPDD. ya yang PDAM tuh sudah saya jaga anomalinya. Soalnya. Ya bagus ya Bu. Berarti ini mohon bantuan dari UPTD ya, UPTD ya, siapa ya? Salah. Izin Pak, ini
yang dari PUPR lagi ini mau join Pak, yang kebetulan beliau yang megang datanya sebentar. Saya hubungi sebentar. Ya, ya. Aku masuk ke sebentar. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu Bu Mita ya, saya ini coba buka cara perbaikan, ini contoh aja. Nanti Bapak Ibu yang lain yang belum des, ini saya beri contoh aja, mungkin teman-teman tertentu yang sudah sudah hari-hari untuk perbaikan ini, sudah ini untuk menyiapkan merefresh saja, mungkin kalau teman-teman yang masih baru, mungkin hal yang baru, ini perbaikannya contoh, misalnya lah ini kebetulan saya di linknya latih saja, misalnya ini sambil IKK lontar misalnya. Nah, dia yang kalau lontar ini kenapa dia anomali? Karena ini masih nol, kapasitas terpasangnya nol. Jadi cara perbaikannya langsung klik di atas nol ini aja Bapak Ibu. Jadi klik ini. Nah, di sini akan muncul. Nah, langsung akan muncul ya tak. Apa ya? Mana ini? Potensi masih kosong nih. Mana izin ya Bapak Ibu, ini harusnya muncul nih data ini. Saya tanya di pusat ya, kenapa nggak muncul di data kita? Seharusnya ada data edit seperti ini. Jadi contoh ini saya buka. Contoh misalnya ini di air minum latte. Nah ini contoh saya. Ini contoh misalnya kalau lontar, klik ini. Kemudian saya Bapak Ibu ini. Izin ya Bapak Ibu, ini kenapa nggak muncul? Ini biasanya muncul ini data edit ini seperti di lembagaan ini ada di pojok sebelah kanan akan muncul edit data lembaga. Ini hanya ada edit data kelembagaan aja nih. Oke, coba kita buka di spam unit layanan. Kemudian mantap Bapak Ibu. Tuh. Ternyata IKK. Oke, nanti ini satu contoh ini Bapak Ibu. Kita perbaikan ini aja. Contoh di IKK misal Budi.
Saya ulangi lagi dari awal. Jadi laporan, kemudian cari di kualitas data, cari validasi anomali. Saya buat IKK Pudi aja Bapak Ibu. IKK Pudi. Nah, IKK Pudi dia anomali karena kapasitas terpasangnya 7, tapi kapasitas